Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak-kakak dimanapun berada serta adik-adik Pramuka yang kakak banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan Pramuka. Kali ini Kak Ari akan menyampaikan materi tentang Pramuka Garuda. Apa itu Pramuka Garuda? Kalian perhatikan dengan baik. Pramuka Garuda adalah seorang pramuka yang dapat menjadi teladan dan telah memenuhi persyaratan serta memiliki tanda Pramuka Garuda. Tanda Pramuka Garuda merupakan tanda kecakapan tertinggi yang diberikan kepada seorang pramuka. Tujuan dan sasaran. Tujuan untuk merangsang dan mendorong para pramuka agar senantiasa bersungguh-sungguh. Yang pertama, mengamalkan satya dan dharma pramuka. Yang kedua, melatih diri sehingga menjadi teladan bagi anggota pramuka yang lainnya. Jadi pramuka Garuda diharapkan bisa melatih diri sehingga bisa menjadi teladan bagi anggota pramuka lainnya. Adapun sasaran, yang pertama, menggiatkan setiap pramuka untuk berusaha meningkatkan kecakapan dan keterampilan, sikap dan tindakannya dalam mempersiapkan diri menjadi tenaga pembangunan bangsa dan negara. Yang kedua, mewujudkan usaha kegiatan pendidikan bagi para remaja dan menerapkan prinsip dasar dan metode kepramukaan. Yang ketiga, menarik minat pramuka, anak-anak dan pemuda lain agar mengikuti jejak Pramuka Garuda. Syarat, hak, dan kewajiban. Syarat untuk pramuka siaga: telah menyelesaikan SKU siaga tata. Yang kedua, memiliki 6 macam TKK dari 3 bidang TKK. Yang ketiga, memiliki 9 macam hasta karya buatan sendiri dari 3 macam bahan. Selanjutnya, pernah mengikuti pesta siaga minimal 2 kali. Selanjutnya, sebagai penabung yang rajin dan teratur. Selanjutnya, dapat mempertunjukkan kecakapannya di depan umum dalam salah satu bidang seni budaya. Syarat untuk pramuka penggalang: telah menyelesaikan SKU penggalang terap, memiliki 10 macam TKK dari 3 bidang TKK, sedikitnya 1 macam TKK utama dan 2 macam TKK madya, yaitu 5 TKK wajib, 5 TKK pilihan. Selanjutnya, memiliki 10 macam hasta karya buatan sendiri dari 5 macam bahan. Selanjutnya, pernah mengikuti jambore, kemah bakti, dan lomba tingkat. Syarat, hak, dan kewajiban: dapat membuktikan sebagai penabung yang rajin dan teratur, dapat mempertunjukkan kecakapannya di depan umum dalam salah satu bidang seni budaya, kemudian dapat melaksanakan salah satu cabang olahraga, misalnya atletik, renang, bela diri, senam, gerak jalan, dan lain-lain, telah mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat. Kemudian syarat dan hak pramuka penegak. Yang pertama adalah memahami Undang-Undang Dasar 1945, telah menyelesaikan SKU penegak laksana, memiliki 10 macam TKK dari 3 bidang TKK, sedikitnya 1 macam TKK utama dan 3 macam TKK madya, yakni 5 TKK wajib dan 5 TKK pilihan. Kemudian setidaknya 3 kali telah mengikuti pertemuan penegak di tingkat ranting, cabang, daerah, nasional, dan internasional. Kemudian tergabung dalam satuan karya dan dapat menyelenggarakan proyek yang produktif sesuai dengan satuan karya yang diikutinya. Ini syarat, hak, dan kewajiban untuk pramuka penegak. Kemudian syarat, hak, dan kewajibannya: dapat mempertunjukkan kecakapannya di depan umum dalam salah satu bidang seni budaya atau membantu menyelenggarakan pertunjukan kesenian.
dapat membuktikan penabung yang rajin dan teratur, dapat menjalankan dan memimpin salah satu cabang olahraga yang dipilih dari cabang atletik, renang, senam, bela diri, atau cabang olahraga lainnya. Pernah ikut serta dalam kegiatan memikirkan, merencanakan, melaksanakan, dan menilai kegiatan pembangunan masyarakat di lingkungannya. Kemudian kalian perhatikan adik-adik syarat, hak, dan kewajiban untuk pramuka Pandega. Yang pertama adalah memahami Undang-Undang Dasar 1945 dan GBHN. Kemudian telah menyelesaikan SKU Pramuka Pandega. Setidaknya telah 3 kali mengikuti acara yang dipilihnya. Di antaranya, yang pertama adalah pertemuan untuk golongan pramuka, penegak, dan pandega di tingkat ranting, cabang, daerah, nasional, atau internasional. Adapun syarat, hak, dan kewajiban yang pertama adalah perkemahan wirakarya atau antar satuan karya, peran saka di tingkat ranting, cabang, dan daerah. Kemudian integrasi masyarakat atau peninjauan proyek kegiatan atau kunjungan timbal balik di antara pramuka Pandega, antar gugus depan, ranting, cabang, daerah, atau nasional, baik secara perorangan maupun bersama dalam ikatan satuan dan membuat laporan. Kemudian syarat, hak, dan kewajiban. Setidaknya sudah 3 kali ikut membuat perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penilaian, dan penyelesaian salah satu atau gabungan dari kegiatan antara lain. Yang pertama pesta siaga, yang kedua perkemahan penggalang, kemudian Raimuna, PW, Muspanitera, atau pertemuan penegak Pandega lainnya. Kemudian sedikitnya telah 3 kali membantu salah satu kegiatan masyarakat, peringatan, peralatan, proyek pembangunan, dan lain-lain. Oke. Adapun contoh TKK dari 5 bidang TKK. Silakan diperhatikan. Kemudian 10 TKK wajib. Yang pertama adalah P3K, yang kedua pengatur rumah, yang ketiga pengamat, yang keempat juru masak, yang kelima berkemah, yang keenam penabung, yang ketujuh penjahit, yang kedelapan juru kebun, ke-9 pengaman kampung, dan ke-10 gerak jalan. Ini adalah 10 TKK wajib. Hak dan kewajiban. Seorang anggota yang telah memenuhi syarat Pramuka Garuda berhak untuk ditetapkan sebagai Pramuka Garuda dan berhak menerima serta mengenakan tanda Pramuka Garuda. Untuk menghargai usaha yang sungguh-sungguh, pemberian tanda Pramuka Garuda dilaksanakan dalam suatu upacara, dilakukan oleh kuartir yang bersangkutan. Kemudian hak dan kewajiban. Seorang anggota Pramuka Garuda berkewajiban. Yang pertama, menjaga nama pribadi dan meningkatkan kemampuan agar tetap menjadi teladan, baik bagi pramuka maupun anak-anak dan pemuda lainnya. Yang kedua, mendorong, membantu, dan menggiatkan anggota pramuka lainnya untuk mencapai syarat Pramuka Garuda. Adapun teknis penilaian. Yang pertama adalah penilaian seorang calon Pramuka Garuda adalah suatu tim yang diangkat oleh ketua kuartir yang terdiri dari pembina satuannya, pembina gudeg, andalan, orang tua, dan tokoh masyarakat. Yang kedua, penilaian atas seorang calon Pramuka Garuda dilakukan untuk perorangan dengan cara wawancara langsung, pengamatan langsung, membaca dan mendengarkan dari pihak ketiga. Yang ketiga, pembina wajib memberikan keterangan secara tertulis yang sesungguhnya tentang diri calon Pramuka Garuda kepada tim penilai.
Kalung leher tanda penghargaan Pramuka Garuda. Nah, ini bisa dilihat. Ya, ini adalah kalung leher tanda penghargaan untuk Pramuka Garuda. Artis semboyan tanda Pramuka Garuda. Pada pita Pramuka Garuda terdapat tulisan setia, siap, dan sedia. Setia artinya adalah seorang Pramuka Garuda akan selalu setia pada Tuhan, bangsa dan negara, pimpinan dan keluarganya. Siap artinya seorang Pramuka Garuda akan selalu siap untuk berbuat kebajikan dan berbuat jasa setiap waktu. Yang ketiga, sedia artinya adalah seorang Pramuka Garuda akan selalu mempunyai rasa kesediaan atau keikhlasan untuk berbakti. Ya, ini adalah arti semboyan pada tanda Pramuka Garuda. Upacara pemberian tanda Pramuka Garuda. Yang pertama adalah pelantikan Pramuka Garuda dilaksanakan dalam suatu upacara. Sebelum penyematan, calon Pramuka Garuda harus berdoa terlebih dahulu dan mengucapkan ulang janji Dwi Satya dan Tri Satya. Dalam upacara, selain menghadirkan pembina satuan, juga teman, orang tua, guru, atasan, pimpinan kantor, atau orang-orang terdekat yang bersangkutan. Selanjutnya, hendaknya pelaksanaan upacara diusahakan pada hari-hari bersejarah, atau misalnya pada hari ulang tahunnya. Ini adalah upacara pemberian tanda Pramuka Garuda. Tanda penghargaan Pramuka Garuda. Kalian perhatikan. Yang pertama, Pramuka Siaga ini berwarna hijau. Kemudian Pramuka Penggalang berwarna merah. Pramuka Penegak berwarna kuning dan Pramuka Pandega berwarna coklat muda. Baik adik-adik, demikian yang dapat kakak sampaikan mengenai Pramuka Garuda. Ya, semoga kalian bisa mengambil pelajaran dan semangat dalam mengikuti kegiatan pramuka sehingga bisa dilantik menjadi anggota Pramuka Garuda. Tetap semangat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.